Gue bilang juga apa, Ruben Onsu syok berat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tiba-tiba banget RO tersangka. Aduh. Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penipuan investasi dan penggelapan. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan setelah adanya laporan terkait dugaan investasi yang menimbulkan kerugian. Penyidik masih mendalami kronologi, bukti-bukti, serta keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum, sehingga seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Gue bilang juga apa, Ruben Onsu syok berat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Resmi ditetapkan sebagai tersangka sama Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini dinaikin dari terlapor menjadi tersangka. Statusnya kenapa dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka? Karena penyidik menggelar perkara dan menemukan bukti kuat yang mengarah kepada tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Kasus ini sebenarnya udah dilaporin dari tanggal 22 Agustus 2025. Jadi RO ini nawarin kepada korban tuh untuk menginvestasikan sejumlah dana buat bisnisnya. Tapi setelah waktu yang disepakati tiba, ternyata keuntungan tidak kunjung datang. Modal pun kagak balik. Ya udah, ngerasa rugi si korban, akhirnya dilaporin ke Polres Metro Jakarta Selatan tahun lalu. Nah, ada lagi tuh. Sang CEO katanya minjem 200 juta sama Nikmir. Part 2. Ya, kok Ruben jadi tersangka kasus penipuan investasi. Bener gak sih, gengs? Kayaknya drama ini gak selesai-selesai ya. Salah satu selesai, ada lagi berikutnya masalahnya. Kayak saut-sautan gitu. It's never ending story, bener gak sih? Saudara, artis Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan gelar perkara. Polisi menyebut perkara ini naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Lebih dari 6 orang saksi telah diperiksa, termasuk saksi ahli. Ruben dilaporkan lantaran kesepakatan pembagian keuntungan dari dana investasi yang ditawarkan pada korban tak terpenuhi. Penyidik akan memanggil Ruben Onsu untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ruben Onsu dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan dalam kasus penipuan. Banyak netizen masyarakat yang mengatakan seolah-olah Ruben ini bersalah, seolah-olah Ruben ini melakukan penipuan. Di dalam hukum pidana ada yang namanya praduga tak bersalah. Artinya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, misalnya oleh kepolisian, belum dapat atau belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, masyarakat juga memberikan dukungan dan doa agar Ruben diberi ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi persoalan yang menimpanya. Ada apa ini guys? Kok tiba-tiba Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan? Padahal kita tahu guys, dia sekarang lagi menyelesaikan masalahnya bersama sang mantan istri Sarwenda, yaitu perebutan hak asuh anak. Tapi kita mendengar berita seperti ini, kayaknya kok bisa ya? Kita nggak percaya loh kalau Koko Ruben melakukan seperti itu. Pokoknya semangat ya buat Koko Ruben. Menjadi tersangka atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Nah, kalau yang itu kan saya baru saja mendengar juga. Jadi kalau saya mau berkomentar terlalu banyak itu saya nggak bisa juga, karena kan saya juga nggak begitu tahu masalah itu. Tetapi kendatipun apapun yang terjadi, saya berharap Ruben tetap bisa melewati semuanya, begitu kan? Dan juga ini kan masih, kalau sesuai ya dengan berita itu, tersangka gitu kan? Masih tersangka, disangka, menyangka, kan itu belum inkrah, belum sesuatu hal bahwa kebenaran bahwa dia itu merupakan kesalahan. Jadi kalau saya secara pribadi, saya tunggu dari pihak Netizen! Tiba-tiba banget RO tersangka. Aduh, pusing kali aku nggak tahu ini kasus apa. Coba kalian yang tahu jelaskan dulu di bawah. Pening aku.
kenapa dia tersangka nih? Tapi ku baca dia tentang investasi mengenai usahanya. Tapi di paragraf terakhir ini ku lihat, kok bingung aku ya, memberikan untung dan modal. Tolong, yang ngerti ini dia tiba-tiba tersangka. Tolong tulis dulu di bawah. Jangan pernah skip video ini karena di balik cerita kali ini, kita akan membongkar siapa dalang yang melaporkan Ruben Onsu. Dalam perkembangan terbaru, pihak Ruben Onsu akhirnya buka suara terkait penetapan Ruben sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi dengan nilai sekitar 3,5 miliar rupiah. Pihak Ruben menyampaikan tanggapan mengenai proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penanganan oleh pihak berwenang. Penetapan tersangka ini menjadi bagian dari proses hukum, sehingga seluruh dugaan yang muncul masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan persidangan. Baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben dan dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu. Namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya. Nah, untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi, ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi, ya, dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik, ya, selama ini. Dan Ruben bercerita masalah itu berawal dari butuh uang, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman. Namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama, bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus, ya. Jadi peristiwanya ini di tahun 2025 menurut Ruben, ya. Di tahun 2025 itu kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu, Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben, ya, terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu, ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah, ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu, ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian, ya, Ruben dihianati oleh orang yang dia percaya gitu, ya. Jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya, kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben kerugian itu hampir mencapai 100 miliar gitu, ya, karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Nah, lubang yang besar inilah yang menurut Ruben yang dia harus tutupi, karena dia tetap harus bertanggung jawab kepada semua hal yang memang dia harus tanggung jawabi, tapi memang ya kemampuannya dia terbatas. Nah, jadi
Dia bilang bahwa sedih ya, sedih. Kenapa sedih? Karena dia bekerja keras selama ini, ada beberapa aset yang dia beli dari keringatnya sendiri, tapi karena ada peristiwa perceraian tersebut, itu membuat dia juga tidak bisa memiliki otoritas dan memiliki kebebasan untuk bisa menggunakan aset-asetnya itu sebagai alat untuk membayar kewajibannya. Ya, karena kalau kita lihat kan dari berita itu masalah uang yang dikatakan ada tipu gelap itu kan hanya sekitar 3,5 miliar dan lebih kurang seperti itu. Dan Ruben yakin sebenarnya dia mampu untuk menyelesaikan itu. Tapi karena dua peristiwa yang beruntun ini yang memecahkan konsentrasinya dia, terutama yang masalah perusahaan ini yang menimbulkan lubang yang besar yang harus ditutupi, ini yang mungkin membuat dia jadi agak sedikit mengalami gangguan dan kesulitan ya. Dia mohon doa ya dan dukungan, mudah-mudahan dimudahkan jalannya dalam waktu yang secepat mungkin masalah ini bisa diselesaikan ya. Polisi mengungkap identitas pelapor dalam kasus yang melibatkan Ruben Onsu. Pelapor diketahui merupakan korban berinisial DEM. Pengungkapan ini menjadi perkembangan terbaru dalam proses penyelidikan. Setelah sebelumnya, kasus tersebut mencuat terkait dugaan penipuan. Polisi masih mendalami kronologi, hubungan antara korban dan Ruben, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan laporan tersebut. Karena proses hukum masih berjalan, seluruh dugaan tetap harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan. Polisi menyebut pemeriksaan Ruben sebagai tersangka akan dijadwalkan pekan depan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami jumlah kerugian dan nilai investasi dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka ini menunjukkan penyidik telah memiliki bukti awal, namun status bersalah baru bisa ditentukan lewat proses pengadilan. Kabar ini pun langsung menyita perhatian publik, mengingat sosok Ruben yang dikenal luas sebagai figur publik. Sayangnya, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Ruben Onsu terkait status barunya tersebut. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan setelah melakukan gelar perkara. Penetapan tersangka itu didasarkan dari pemeriksaan pelapor, saksi, hingga saksi ahli. Kasus ini bermula saat Ruben menawarkan korban untuk berinvestasi di usaha miliknya. Keduanya kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan korban berinisial DM dan menyerahkan sejumlah modal dan mendapat janji keuntungan. Namun hingga batas waktu yang telah disepakati, keuntungan yang dijanjikan tidak diterima korban. Modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan. Korban akhirnya melaporkan perkara ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menyebut perkara ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk saksi ahli. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik menaikkan status Ruben Onsu yang sebelumnya terlapor menjadi tersangka. Ruben dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan yang bermula dari tawaran investasi kepada korban. Kasus ini kemudian berkembang menjadi laporan hukum setelah muncul dugaan adanya kerugian dari transaksi tersebut. Penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap bagaimana kronologi investasi tersebut, termasuk hubungan antara Ruben dan pihak yang melaporkan. Hingga proses hukum berjalan, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan. Polisi mengungkap identitas pelapor dan korban dalam kasus dugaan penipuan serta penggelapan yang menjerat Ruben Onsu. Mantan suami Sarwendah tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Agustus 2026. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, menyebut pelapor dalam kasus tersebut berinisial P. Sementara itu, pihak yang diduga menjadi korban mengalami kerugian berinisial DM. P melaporkan Ruben ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2025. Setelah melalui proses penyelidikan, kasus tersebut kemudian naik ke tahap penyidikan pada April 2026. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk saksi ahli, serta melakukan gelar perkara. Hingga akhirnya, Ruben ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus 2026. Polisi menyebut P dan DM bukan berasal dari kalangan artis maupun pengusaha. Dalam kasus tersebut, Ruben diduga menawarkan peluang investasi kepada DM melalui bisnis yang dijalankannya. DM kemudian tertarik dan menyerahkan sejumlah uang sebagai modal dengan kesepakatan memperoleh keuntungan sesuai nilai investasi. Namun, setelah batas waktu yang disepakati, keuntungan yang
yang dijanjikan tidak diterima korban. Modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan. Kondisi tersebut kemudian membuat DM melaporkan Ruben kepada polisi. Polisi menyebut investasi tersebut berkaitan dengan bisnis jual beli produk. Namun, jenis produk yang dimaksud masih menjadi bagian dari penyelidikan. Meski telah menetapkan Ruben sebagai tersangka, polisi belum berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait kemungkinan pencekalan. Ruben dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada pekan depan atau akhir Agustus 2026. Dalam perkara ini, Ruben terancam dijerat pasal terkait penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara atau denda hingga 500 juta rupiah. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko menjelaskan kasus ini bermula dari tawaran investasi usaha milik Ruben kepada korban. Korban yang tertarik kemudian menyerahkan sejumlah modal sesuai kesepakatan bersama. Dalam perjanjian tersebut, korban dijanjikan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Namun saat waktu yang disepakati tiba, keuntungan tak kunjung diberikan dan modal pun belum dikembalikan. Korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2025. Setelah proses penyidikan selama hampir setahun, Ruben resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus 2026.